Saya tengah berada di salah satu ruangan kelas di rumah perubahan. Di sini biasa kami melatih mengenai disruptions. Para peserta biasanya adalah para pengusaha yang sadar betul bahwa perusahaan mereka sedang berada dalam ancaman. Karena ancaman bisnisnya, customersnya berpindah kepada usaha-usaha baru. Dan sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan baru yang memindahkan customer kita. Jadi memang kita harus memikirkan bagaimana strategi ini harus kita reformulasi. Dan salah satu caranya adalah kita menggunakan bisnis model. Sebab persaingan dari masa ke masa itu berubah. Ketika dulu adalah terjadi persaingan antar produk. Coca-Cola lawan Pepsi-Cola. Mustika Ayu melawan Sari Ayu. Ya, tolak angin melawan antangin. Dan seterusnya. Semua adalah antar produk. Terjadi kompetisi yang seperti itu. Dan tiba-tiba sekarang kita melihat bahwa persaingan sifatnya sudah berubah. Bukan lagi semata-mata antar produk, tetapi sudah terjadi antar bisnis model. Ya, bisnis model. Bisnis model itu apa sih? Sederhana kok. Bisnis model adalah how we plan to make money. Bagaimana kita merencanakan dapat uangnya. Ya, dapat uangnya dari mana nih? Biasanya kita berpikir dalam peradaban yang lalu dapat uangnya itu adalah bagaimana kita memasarkan sebuah produk. Jadi kita dapat uang dari customer. Oleh karena itu maka yang dilakukan adalah analisis SWOT. Kita menganalisis strength, weakness, opportunity, dan threats. Peluang yang ada, ancaman-ancaman yang ada, kemudian juga kita melakukan pemeriksaan kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Apakah itu di packaging, apakah di SDM, apakah di pricing, dan lain sebagainya. Dan kita juga melakukan identifikasi, yaitu identifikasi kompetitor kita. Sehingga dengan demikian maka kalau kompetitor kita membuat produk baru berhasil, kita pun ikut-ikutan. Kita melihat jamu tadinya adalah jamu bubuk, semuanya bikin jamu bubuk. Begitu salah satu pelaku dan berhasil membuat jamu yang tidak lagi pahit, agak manis, dan jamu itu adalah jamu cair. Maka semuanya membuat produk jamu cair dalam saset. Produk dilawan dengan produk. Anda lihat juga antara Coca-Cola lawan Pepsi-Cola. Ketika yang satu membuat lebih manis, yang lain juga membuat lebih manis. Padahal belum tentu customernya suka demikian. Dan kita juga lihat ketika terjadi persaingan antar perusahaan telco. Yang satu turunin harga, yang lain turunin harga. Bahkan terus kemudian muncullah iklannya di televisi dan Anda barangkali masih ingat. Kalau ada yang berani menawarkan harganya Rp1, maka gua akan kawin sama monyet. Dan akhirnya dia kawin beneran dengan monyet menurut iklan itu. Karena ternyata ditemui sebuah produk yang menawarkan Rp1 per detik untuk biaya percakapan. Dan kemudian kita tidak menyadari bahwa ternyata yang bertarung itu adalah bisnis model. Bukan produk lawan produk. Di dalam contoh perusahaan telekomunikasi tadi, kita menemukan ternyata perusahaan telco yang ikut berperang, perang harga, ternyata justru mengalami kerugian. Salah satu pelaku usaha namanya XL saat itu menurunkan harganya menjadi Rp1 bukan karena dia ingin perang harga, bukan semata-mata karena dia ingin mendapatkan the whole customers. Tetapi dia ingin merubah bisnis model. Bisnis modelnya itu diperiksa sampai ke dalam dan cost structure-nya mereka rubah. Mereka tidak lagi mau memakai pendekatan own economy, tapi mereka mau pakainya sharing. Dulu mereka menyewa satu atau membuat, ya, memiliki satu menara BTS untuk satu merek. Jadi XL punya sendiri, Telkomsel punya sendiri, dan kita tahu juga kemudian Indosat juga punya sendiri. Satu tiang, berapa biaya investasinya? Hanya diisi oleh satu menara BTS, satu alat saja. Padahal dalam satu tiang itu bisa ditaruh di sini ada XL, di sini ada Telkomsel, di sini ada Asia, di sini ada Indosat dan lain sebagainya. Sharing, satu tempat rame-rame. Tapi egoisme dan didrive oleh vendor, mereka tidak mau melakukan itu. Dan akhirnya semua kolaps, biayanya jadi mahal. XL kemudian cracking the cost sedemikian rupa sehingga kemudian mereka bisa menjual harganya Rp1 karena mereka numpang pakai BTS lain dan lain sebagainya. Banyak cost structure yang mereka rubah. Dan akibatnya setelah itu mereka bisa bikin harganya lebih murah. Nah, ketika yang lain ikut masuk ke lebih murah, mereka tidak bisa bersaing. Mengapa tidak bisa bersaing? Jawabnya karena keadaan internal model bisnisnya tidak dirubah. Jadi mereka berbisnis bersaing dengan cost structure. Biaya produksi sudah tinggi. Harganya menjadi Rp30. Kenapa? Karena biaya produksinya Rp25. Mereka dapat margin Rp5.
Sedangkan perusahaan yang baru ini mengcrack cost-nya sedemikian rupa sehingga cost-nya menjadi di bawah Rp1 sehingga mereka bisa menjual dengan harga Rp1. Ini bukan perang harga, ini bisnis model. Bahkan culture penggajian karyawan, metode kerja mereka bongkar semua. Dan belakangan juga terjadi keributan karena pemerintah tidak mengerti bagaimana pertarungan dalam bisnis model. Saya kasih contoh pada Anda sebuah berita yang dimuat di harian New York Times tentang bisnisnya 7-Eleven. 7-Eleven adalah sebuah perusahaan yang Anda tahu itu dibikin dengan nama 7-Eleven karena they open at 7 and close at 11 p.m. Dan barang-barang yang dijual adalah barang-barang yang orang lupa beli di supermarket. Anda tidak mau kan pergi ke hypermarket yang jauh di pinggir kota untuk hanya membeli satu bungkus roti, pasta gigi yang terlupa, atau obat-obatan tertentu, atau minuman tertentu, atau sabun. Kadang Anda lupa membelinya, habis di rumah. Maka mereka mengembangkan konsep convenience store. Sedekat mungkin dengan konsumen dan kemudian juga barang-barang yang dijual adalah yang ya orang tidak ingin jauh-jauh lah untuk belinya. Dan kemudian 7-Eleven ini metodenya diikuti oleh yang lain. Di Indonesia ada Alfa, Indomaret yang kita kenal dalam rumpun convenience store. Sedekat mungkin dengan konsumen dengan barang-barang yang sehari-hari dibutuhkan. Dan mereka kemudian bertarung dalam harga dan iklan. Sampai kemudian suatu ketika muncullah anak muda Indonesia dan ingin mendapatkan license franchise untuk mengoperasikan 7-Eleven Indonesia. Mereka merubah model bisnisnya dan disetujui oleh ownernya di luar negeri. Dan kemudian dibukalah di Jakarta. So 7-Eleven Indonesia menjadi satu-satunya 7-Eleven yang memulai dengan judul 7 till 11, ya 7-Eleven, tetapi beroperasi 24 jam. Mengapa 24 jam? Karena ini model bisnis dan mereka paham betul konsumennya adalah anak-anak muda. Generation C. Dan Generation C seperti yang saya sebutkan pada Anda tadi, konsep Maslow yang paling bawah kebutuhannya bukan sandang pangan papan, tetapi wifi dan power bank. Jadi oleh 7-Eleven Indonesia disediakanlah wifi menjadi tempat anak muda nongkrong. Dan anak muda nongkrong itu temannya kopi, nasi goreng, kemudian juga hotdog, ya, roti dan sebagainya. Sehingga anak-anak muda ini menjadikan tempat anak muda nongkrong di 7-Eleven karena juga ada wifi-nya. Jadi saudara-saudara sekalian, pertarungan antara 7-Eleven melawan Circle K, melawan Indomaret, melawan Alfa itu sudah berbeda. Mereka bertarung dalam model bisnis. Yang satu model bisnisnya adalah untuk tempat anak muda nongkrong, yang satu adalah tempat untuk orang belanja kebutuhan sehari-hari pada jam 7 sampai jam 11. Sedangkan dia 24 jam. Anda lihat 7-Eleven menjadi ramai tempat anak muda nongkrong. That is business model. Nah, bisnis model ini belakangan digunakan untuk mencari pendapatan termasuk oleh mereka yang melakukan disruptions. Di tempat ini, di ruangan ini, para eksekutif datang dari berbagai perusahaan, bahkan juga dari luar negeri datang ke sini untuk belajar mereformulasi strategi dalam rangka menghadapi era yang disruptif ini. Saya akan teruskan nanti. Kita masih bicara tentang bisnis model. Ini mainannya anak-anak muda sekarang karena persaingan semuanya sedang terjadi dalam bisnis model. Dan cerita mengenai tadi persaingan di dalam industri telco antara lain dapat saudara temui di buku ini. Ini adalah buku yang saya tulis beberapa tahun yang lalu, Cracking Zone. Ya, bagaimana zona itu memang cracking. Dan ini gambarnya ada sebuah daerah patahan yang kalau Anda baik, Anda hebat, Anda bisa jatuh tidak sampai ke bawah. Tapi kalau Anda parah, Anda tidak bisa mengerti mengenai zona yang cracking ini, Anda masuk ke dalam dan kemudian akhirnya Anda tidak bisa keluar lagi karena terperangkap di sana. Dan di dalam buku ini juga diceritakan antara disruptions yang juga terjadi di dalam industri digital seperti musik. Dulu Anda ketahui cara mencari uang bagi seorang musisi itu adalah dengan masuk ke dalam dapur rekaman.
Dengan masuk ke dalam dapur rekaman, maka seorang musisi kemudian dapat menjual CD melalui agent, ya, kemudian dulu dari kaset kemudian dari ke CD dan lain sebagainya. Tapi di dunia digital sekarang yang terjadi adalah semuanya dapat di-copy, apalagi setelah ada iPhone. Dari iPhone kemudian iPod, semuanya itu menjadi serba digital dan kita semua dapat mendownload musik apapun juga dari penyanyi siapapun juga. Yang bagus-bagus itu kita simpan dalam telepon kita simpan dalam tabs kita simpan dalam alat-alat digital dan smart gadgets kita. Dan semua jadi gratis. Dari mana para artis selebriti bisa dapat uang kalau dapur rekaman sudah tidak lagi bisa dilindungi? Anda bisa melindungi dengan undang-undang, tetapi polisi akan kesulitan untuk mengejar para pembajak karena di seluruh dunia semua orang telah berubah menjadi pembajak, balik seperti zaman dulu. Dan salah satu di dalam buku itu yang saya ceritakan adalah lagunya Panji Pragiwaksono yang mengatakan, atau judul lagunya, liriknya adalah Bajak Lagu Ini. Dan ini banyak diilhami oleh apa yang terjadi oleh para selebriti terkenal yang terkenalnya melalui dunia digital, melalui YouTube dan lain sebagainya. Termasuk salah satunya adalah Inul Daratista yang sengaja membiarkan dunia panggung hiburannya direkam oleh perusahaan-perusahaan video, kemudian rekamannya itu dijual di kaki lima dan kemudian masyarakat ingin menyaksikan goyang ngebor Inul Daratista. Kita ketahui Inul tidak mempunyai album-album yang sangat terkenal, tapi dia terkenal karena goyang ngebornya. Cara mendapatkan uang seorang selebriti telah berubah dari tadinya dari dapur rekaman menjadi panggung hiburan. Dan ternyata panggung hiburan itu juga menjanjikan pendapatan yang baik sekali bagi para selebriti. Jadi memang sudah berubah dan maka kita harus mengetahui dari mana kita mendapatkan uang. Modal bisnis sebelumnya dapur rekaman, royalti, kemudian beralih menjadi panggung hiburan. Model sebelumnya Anda mendapatkan uang adalah dengan cara kedai kopi, Anda jual kopi bubuk, sekarang menjadi kedai kopi, Anda jual jasanya. Ke depan kita tidak tahu akan terjadi lagi banyak perubahan-perubahan. Dan inilah yang disebut dengan model bisnis. Dan model bisnis itu intinya adalah how we plan to make money. Menjadi pertanyaan, kalau Facebook digratiskan, kalau Google digratiskan, mengapa sekarang mereka menjadi perusahaan yang sangat kaya, terkaya di dunia? Ini menjadi pertanyaan besar. Maka model bisnis ini akan sangat berpengaruh. Salah satu yang ingin saya ceritakan pada Anda adalah perdebatan mengenai kereta cepat di Indonesia yang banyak orang yang awalnya mentertawakan model yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN itu akan rugi dan menjadi beban negara. Dan mereka kemudian menghitung jumlah penumpang yang ada dikalikan dengan tarif kereta api yang hanya Rp300.000 atau Rp400.000. Dan semuanya mengatakan saya sudah hitung rugi, saya sudah hitung rugi. Menjadi pertanyaan, mengertikah mereka bahwa ini adalah bisnis model? Bisnis modelnya adalah sharing ekonomi tetapi tidak menggunakan atau belum menggunakan dunia digital. Sharing ekonomi adalah pendekatan dengan menggunakan sharing resources. Sharing resources artinya Anda menggunakan resources dari pihak-pihak yang berbeda sehingga akhirnya investasi Anda tidak terlalu mahal dan Anda mempunyai sumber pendapatan dari sharing-sharing tadi. Dan sharing resources dalam kereta api itu adalah sharing antar pelaku usaha dalam badan usaha milik negara dengan pendekatan sinergi. Jadi kereta itu tidak dibuat di jalan luar, di jalan umum sehingga pembebasan tanah yang selalu menimbulkan masalah dan berspekulasi itu dapat dihindari. Dibangunnya di tepi atau di salah satu sisi jalan tol. Itu sudah menghemat banyak biaya karena tidak memerlukan lagi pembebasan lahan. Ya. Kemudian setelah itu karena jalan itu adalah milik PT Jasa Marga, setelah itu rest areanya di mana? Rest areanya semua dibikin di tempat milik pemerintah. Ada sisi sebelah kiri jalan yang sebelah kanannya sudah menjadi markas besar TNI Angkatan Udara tapi sebelah kirinya belum dipakai. Itu bisa menjadi area terbuka yang pertama menjadi terminalnya. Kemudian di berikutnya lagi ada di sebuah tempat, katakanlah di perkebunan teh Walini yang selama ini perkebunan tehnya sudah mulai tidak produktif karena ketinggiannya tidak cukup untuk menghasilkan teh di zaman sekarang karena perubahan iklim. Dan itu bisa menjadi sebuah kawasan ekonomi.
sampai kemudian nanti di Bandung miliknya Pemda Jawa Barat, ada tanahnya di sana. Jadi itulah menjadi exit areanya dan pemerintah tidak lagi perlu untuk membuka lahan, membebaskan lahan dan lain sebagainya. Dan setelah itu di kawasan itu pun dapat dikembangkan kegiatan ekonomi. Universitas, apartemen, rumah susun untuk masyarakat, kegiatan ekonomi usaha kecil, dan lain sebagainya, rumah sakit dan sebagainya. Itu kegiatan ekonomi yang akan menciptakan lapangan banyak pekerjaan. Jadi ini namanya sharing resources. Itu model bisnis juga. Jadi kalau Anda hitung 300-400 ribu rupiah nggak untung deh. Ya iyalah, karena Anda tidak melihat model bisnis. Model bisnis adalah how we plan to make money. Jadi kita dapat duitnya dari mana? Di zaman sekarang perusahaan transportasi, kalau transportasi publik memang pemerintah harus subsidi. Tetapi kalau itu badan usaha milik negara dengan model Cina, itu justru dapat menghasilkan income, menjadi penyumbang bagi negara. Karena bisa membidik kalangan masyarakat kelas tertentu yang tidak mau macet-macet, yang ingin cepat melaksanakan kegiatannya, menengok anaknya dari suatu kota, balik lagi sorenya bekerja di Jakarta, dan seterusnya. Dan mereka rela membayar, tetapi tidak setiap hari. Tetapi kemudian juga ada kegiatan ekonomi yang bisa mensubsidi ini semua, karena nilai tanahnya menjadi lebih baik. Ketidakpahaman masyarakat terhadap bisnis model ini antara lain bisa dilihat dalam berbagai surat membaca. Saya misalnya menemukan dalam harian ini, belum lama ini di surat membaca disebutkan kereta cepat hanya keinginan, bukan kebutuhan. Barangkali banyak kekhawatiran, kalau saya baca banyak kekhawatiran. Nanti dicaplok, nanti rugi, nanti begini, nanti begitu. Memang kewirausahaan membutuhkan keberanian. Karena setiap kali Anda memulai usaha, Anda pun juga ditakut-takuti kok. Nanti rugi, nanti kamu menganggur, ya, nanti asetnya disita. Oh banyak sekali. Sama ketika kita remaja dulu, kalau sedang jalan di kampung dikasih tahu di sana awas setan. Dan rasa takutnya itu ditakutin yang luar biasa. Sehingga kita tidak berbuat apa-apa akhirnya. Tapi kita perlu melakukan sesuatu. Dan melakukan sesuatu itu memerlukan suatu keberanian. Dan keberanian itu modalnya seorang wirausaha. Jadi lagi-lagi ini semua adalah bisnis model. Pertanyaan Anda tentu adalah apa itu bisnis model? Ini bisnis model. Bisnis model itu adalah sebuah skema seperti ini dan Anda harus mengisinya. Jadi ada skemanya, ada cara berpikirnya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana Anda memanfaatkan bisnis model ini. Ini adalah mainannya kaum muda zaman sekarang. Pertarungan antar perusahaan telah berakhir digantikan dengan pertarungan antar bisnis model. Seperti cerita mengenai 7-Eleven yang saya sampaikan dalam sesi sebelumnya. Saya minta Anda fokus pada diagram berikut ini yang bisa kita lihat di layar. Ini adalah apa yang disebut sebagai business model. Pertarungan abad ini adalah pertarungan bukan antar produk, melainkan pertarungan antar bisnis model. How do you modeling your business? Jadi yang satu taksinya adalah taksi tunggu di pangkalan. Yang satu lagi taksinya tunggu terima pesanan dengan telepon. Waktu berjalan kemudian berubah lagi. Taksi itu bisa memetakan di mana ada konsumennya karena gadget itu semuanya terhubung. Dan kemudian di situ ada pelanggan, di situ supply dikerahkan dan tidak menggunakan meter sehingga kemudian kosnya menjadi murah. Karena kalau pakai taksimeter harus ditera, argonya itu harus dites, kemudian pakai kir dan lain sebagainya, platnya plat kuning, bayar lagi. Tapi mereka mengerahkan dan perusahaan taksi tidak harus misalnya membeli taksi sendiri. Itu menjadi sangat efisien, sangat murah dan supir-supir dapat kesejahteraan dengan lebih baik. Nah, itu adalah contoh pertarungan antar bisnis model. Antara perusahaan taksi pangkalan, taksi dengan menggunakan radio panggil, dan taksi dengan menggunakan media online, dengan menggunakan gadget, smartphone. Ya, karena konsumennya smart, alat-alatnya semua harus smart. Dan kemudian industrinya pun harus smart capturing, harus cepat menangkap kesempatan itu dengan analitik statistik. Nah, di sini adalah bisnis model. Apa yang harus kita lakukan dengan bisnis model ini?
Pertama tentu saja saya minta Anda tolong lihat di sisi paling kanan. Ini namanya adalah customer segment. Jadi di sini ada customer segment, di sebelahnya ada business relationship-nya seperti apa, channel-nya bagaimana, value propositions, kemudian di sini ada key activities, key resources, key partners. Ini sharing economy. Kemudian di sini ada cost structure-nya dan revenue stream-nya dari mana. Bisnis harus juga mengukur revenue stream-nya dari mana. Hanya saja caranya berbeda. Jadi pertama-tama kita pelajari dulu konsumen kita. Customer segments. Adakah segmen yang belum bisa menikmati produk? Tas-tas mahal, orang pengen tasnya berkualitas, tapi banyak juga yang tidak mampu. Orang ingin naik taksi, ingin makan, tapi harganya kemahalan. Orang ingin nonton tetapi nontonnya pengennya di rumah. Orang pengen terbang tetapi tidak ingin di business class. Orang pengen tarifnya lebih murah. Orang pengen berobat tetapi uangnya nggak ada, obatnya terlalu mahal. Orang tinggal ingin membeli buku tapi bukunya terlalu mahal. Orang ingin membeli mesin bor untuk pasang skrup ke dinding. Harganya mahal. Padahal orang itu hanya memakai untuk beberapa menit. Dan diketahui ternyata orang yang membeli bor itu sudah harganya mahal. Bor listrik itu ternyata hanya dipakai 14 menit. Setelah selesai 14 menit disimpan masuk ke gudang. Yang punya cukup banyak. Yang mau membeli cukup banyak. Tapi harganya terlalu mahal. Karena harganya terlalu mahal maka orang pikir lebih baik kita kumpulkan saja deh orang-orang yang punya. Kasih aplikasinya. Yang punya dan yang ingin pakai kumpul di situ disewakan saja. Atau orang hanya pakai 14 menit setelah itu disewakan. Jadi akhirnya timbul keributan. Kenapa? Dan siapa yang ribut? Yang ribut adalah produsen bor listrik yang ingin kita semua membeli sebanyak-banyaknya. Dan akhirnya itu menjadi idle economy. Nah, saudara-saudara, kita kembali fokus ke sini. Kita pelajari segmen siapa yang belum terlayani. Nah, kalau sudah ada value propositions-nya bagaimana? Apa yang ingin saudara deliver? Serahkan kepada konsumen Anda. Anda ingin memberikan kenyamanan, Anda ingin memberikan akses langsung, dan lain sebagainya. Harga yang lebih murah, dan sebagainya. Antara kedua ini, antara segmen pasar dengan value yang Anda mau deliver, serahkan. Anda tentu harus memikirkan channels-nya apa. Media online. Channels-nya adalah pakai telepon. Bayarnya tinggal charge. Bayarnya tinggal pakai, katakanlah, pakai uang digital atau Anda menjadi member dari komunitas. Channelnya berbeda. Selama ini orang barangkali memakai broker, ya, memakai agent. Kali ini Anda tidak perlu lagi, langsung. Nah, antara kedua ini Anda sudah gabung dengan channel, timbal baliknya Anda harus membuat yang namanya customer relationships, hubungan dengan pelanggan Anda. Agar mereka makin mesra dengan Anda, agar mereka tetap setia dengan Anda, happy, balik lagi. Anda harus menjaga kualitas. Taksi online tidak semua supirnya baik. Kalau tidak baik bagaimana? Anda diamkan. Anda harus memberi rating. Dengan mereka memberi rating, kita bisa keluarkan pelaku-pelaku yang tidak baik. Kita bisa tingkatkan standar mereka. Jadi di sini sudah selesai antara kita mengenal customers, kemudian kita deliver, proposisinya kita apa, kemudian kita cari channelnya, dan kita maintain relationship-nya. Nah, untuk itu kita harus mempunyai teman-teman yang bisa membantu kita. Kita lihat di komunitas kita nih ada siapa saja, partnernya siapa saja, siapa-siapa yang mempunyai produk-produk, uang, yang mempunyai barang, yang mempunyai tempat, dan lain sebagainya. Ya, kemudian di sini juga ada key resources-nya apa sih yang utama, sumber-sumber yang utama apa, kemudian aktivitas kuncinya apa saja di sini. Perusahaan aplikasi taksi online menolak disebutnya sebagai perusahaan taksi. Mereka mengatakan kami adalah perusahaan di bidang aplikasi. Jadi kita harus paham betul key resources dan key activities kita. Aktivitas dari para partner kita pelajari. Partnernya adalah mereka mau jadi supir, mereka mau jadi pembersih, mereka menjadi pengantar, mereka jadi pembuat makanan, pemijat, dan lain sebagainya. Jadi di sini sudah lengkap semuanya. Ini harus kita kaji semuanya satu persatu.
Dan tentu saja kita juga harus mencari cost structure. Karena di zaman sekarang kita harus meng-cracking cost seperti tadi yang saya sebutkan kepada Anda di dalam buku ini, Cracking Zone. Ini menjelaskan bagaimana para pengusaha baru melakukan disruptions dengan cracking cost. Anda tidak menyangka bukan bahwa pendatang-pendatang baru bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Airbnb, kalau Anda menginap di hotel, Anda bayar 1-2 juta rupiah. Dengan Airbnb Anda bayar 300-200 ribu rupiah. Ada tetapi yang 3 juta, 4 juta rupiah juga ada. Tetapi mereka bisa menyediakan kos yang lebih murah. Dan ini membingungkan karena bagi sebagian orang itu dianggapnya predatory pricing, menjadi predator yang bisa mematikan. Karena harganya murah. Maka Anda juga harus mencari cost structure. Seperti yang tadi saya katakan mengenai telekomunikasi. Kosnya dulu kita pangkas, kita cari yang efisien dengan cara-cara baru di dunia online ini. Kemudian tentu saja revenue streamingnya dari mana? Saya ingin ceritakan kepada Anda ketika anak-anak di rumah perubahan, anak-anak muda, mahasiswa saya membuat kitabisa.com yang sekarang sudah mendapatkan support dari dunia internasional. Pada waktu itu kita semua juga bingung, revenue streamingnya dari mana? Ini adalah mempertemukan antara mereka yang berminat untuk melakukan kegiatan sosial tapi nggak punya uang dengan mereka yang mau menyumbang. Masyarakat kita kan banyak yang kalau ada gempa bumi, ada gunung meletus, mereka nyumbang lewat televisi, lewat koran. Ada pos-posnya di sana, orang nyumbang 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu dikumpulin. Ini dengan menggunakan aplikasi, dengan menggunakan dunia online, muncullah kitabisa.com yang mempertemukan ini. Orang-orang yang mau menyumbang ditampung, kemudian diberikan kepada champion yang akan melakukan kegiatan ini. Tapi kalau uangnya semua diserahkan, mereka dapat uang dari mana? Akhirnya dihitung-hitung. Kalau begitu seperti zakat saja, pengelolanya mendapat 2,5%. Setelah dihitung-hitung dengan penjualan sekian, tidak masuk juga. Dan kami mencoba, anak-anak ini mencoba minta bantuan kepada para pengusaha untuk dana CSR-nya. Mereka menghitung, tapi begitu diserahkan pada direktur keuangannya, lagi-lagi mereka menggunakan alat ekonomi kuantitatif di bidang keuangan yang ternyata tidak bisa menjawab. Mereka semua bingung revenue dari mana, tidak besar. Kemudian setelah itu datang ke bank juga tidak bisa menghitung karena pendekatannya tetap saja return on investment, return on equity, turnover ratio dan sebagainya dan akhirnya tidak masuk. Kami 2 tahun harus membayar sendiri ini dan itu. Dan kegiatan sosial tetap berlangsung sampai suatu ketika datanglah mereka yang mengerti bahwa ini adalah bagian dari disruptions. Mereka membaca bisnis model ini. Jadi bisnis model ini merupakan alat. Untuk Anda lebih pahami lagi dari awal, saya jelaskan satu persatu dari awal sebagai summary. Pertama, pahami customer segment Anda. Pahami betul-betul siapa yang belum terlayani dan apakah mereka sudah puas, belum puas, harganya sudah cukup terjangkau atau tidak. Kemudian tentukan value proposition saya seperti apa. Antara keduanya Anda cari channels yang memungkinkan Anda bisa berinteraksi dengan cepat dan maintain lewat customer relationship. Seperti apa model ini harus kita analisa. Kemudian setelah itu kita tentukan di sini ada key-nya, key activities, key partners, dan key resources. Ini menentukan bisnis model yang baru dengan dunia online. Dan tentu saja di sini ada cost structure-nya kita review, kemudian juga revenue streaming-nya. Pertarungan abad ini adalah pertarungan antar bisnis model, bukan pertarungan antar produk. Siapa yang bisa membuat bisnis model yang lebih kreatif, masuk ke dunia online dan bisa membuat produk yang disukai oleh publik, mereka akan menguasai pasar. Anda mungkin bertanya contoh konkretnya seperti apa. Di sini ada bisnis model yang sudah jadi dari Airbnb. Jadi Airbnb adalah air bed and breakfast. Air bed, tempat tidur yang cuma dipompa itu dengan kemudian mereka sediakan breakfast. Make it simple. Tapi kan ini sudah menjadi nama dan sekarang yang disewakan macam-macam mulai dari kapal pesiar, rumah, igloo, tenda, whatever, ada harganya. Nah, Airbnb Anda tinggal buka di situsnya, Anda bisa lihat dan sudah saya ceritakan. Tapi bagaimana bisa menjadi besar dan valuasinya sebenarnya 13 billion US dollar. Bahkan sekarang mungkin sudah lebih lagi. Dan inilah bisnis model yang dibikin oleh teman-teman
dua anak muda di Airbnb yang sekarang sangat diminati, bisnisnya sangat besar. Saya kasih contoh pada Anda, inilah yang mereka buat. Di sini adalah mengenai customersnya, segmennya. Yang mereka bidik di sini disebutkan adalah pleasure seekers, ya, pleasure travelers. Jadi orang travel karena minatnya untuk mengeksplor dunia ini begitu besar. Anda lihat saja lah, begitu mulai libur kita jalanan macet, semua orang pengen mengunjungi tempat-tempat baru. Cirebon telah menjadi tempat kunjungan wisata yang baru. Kemudian puncak mungkin orang sudah tidak ke puncak lagi sebagian, tapi tetap saja ada orang pergi ke Singapura, pergi ke Australia, pergi ke Paris, pergi kemana saja. Demikian pula orang daerah ke Jakarta, sehingga weekend pun Jakarta juga macet. Bandung macet, Jakarta macet, sama saja. Nah, ini adalah yang disebut dengan pleasure travelers dan business travelers, dua yang mereka jangkau. Orang-orang yang ikut conference, melakukan pertemuan, mereka ingin hemat biaya dan lain sebagainya. Nah, selain traveler ini juga ada renters, mereka menyewakan rumahnya, menyewakan tempat tinggal, kamar dan lain sebagainya. Di sini, ini segmennya, customersnya. Kemudian di sini value propositionsnya apa? Yaitu great temporary places to stay all around the world. Hanya temporary. Ini berbeda dengan bisnis sewa menyewa apartemen rumah yang bulanan tahunan. Tapi hanya harian. Hanya harian. Ada yang hanya 1 malam, ada yang 2 malam, ada yang 3 malam. Mereka ingin variety di situ. Di kota ini hanya 2 malam, kota lain pindah lagi. Temporary. Mereka cari temporary, barangkali hanya sekedar sharing ya di seluruh dunia. Dan juga di sini para rentersnya mereka ingin rent out. Mereka punya fasilitas. Kamar yang tak terpakai, apartemen yang belum dipakai, tempat tinggal yang kebetulan pada hari itu saya harus pergi keluar kota, maka kamar saya tidak terpakai. Apartemen sebelah yang penghuninya sedang tidak ada. Jadi semua bisa disewakan di situ. Ini ada customers, ya, di sini ada value propositions ya, seperti apa. Dan channelnya apa? Channelnya mereka menggunakan Airbnb website dengan word of mouth dan mereka menggunakan customer service 24 jam sehari. Ada yang menjawab terus-menerus. Ini menyediakan orang cukup banyak. Jadi perusahaan ini menyediakan lapangan pekerjaan cukup banyak dalam bentuk customer service, menjawab secara online, memberikan jawaban juga mungkin by phone. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya memelihara hubungan? Kan kamar ini masalahnya standarnya tiap tempat lain-lain. Mereka harus standarisasi. Barangkali juga nanti kalau menginap ternyata mereka menginap di rumah orang yang orangnya jahat. Bagi safety ini berbahaya. Nah, mereka coba bikin di sini self-service, ada web, ada app, ada community-nya dan lain sebagainya. Jadi mereka punya sistem rating. Nah, ini 3 ini sudah terpenuhi di sini. Sekarang mereka memerlukan key partners. Key partnersnya siapa? Perlu fotografer, karena kalau mau dipasang harus punya foto yang bagus. Tapi ini bukan hal yang sulit saat ini, karena semua orang bisa berfoto saat ini. Kamera sudah bagus sekali. Kemudian juga investors. Anda memerlukan modal untuk membiayai ini semua. Dan biasanya mereka tidak lari ke bank, karena cukup mahal. Mereka larinya justru kepada Silicon Valley atau venture capitalist atau angel investor. Dan kemudian di sini ada payment partners, perlu juga partner yang mengurus pembiayaan. Kemudian ada key resources-nya, capital, brand, dan community. Dan di sini ada key activities-nya, marketing, product development, dan community. Again, community. Ya. Nah, bagaimana cost structure-nya? Cost structure-nya mereka batasi hanya pada teknologi, marketing, dan sales. That's it. Dan revenue streaming-nya mereka hanya kenakan 2 model. Yang pertama adalah booking. Mereka charge 3% untuk setiap booking dan kemudian 6-12% service fee. Itulah revenue stream mereka. Jadi lama-lama bisnis ini jadi besar, revenue-nya bagus dan akhirnya mereka mendapatkan pendapatan tanpa harus membangun hotel, tanpa harus menggaji pegawai cukup banyak yang menjaga hotel, tanpa perlu security di situ dan mereka bisa mendapatkan uang dari bisnis model ini. This is a business model. Nah, kemudian juga Anda bertanya, kita bisa tadi dapat duitnya dari mana? Kita bisa ini berkembang sama seperti yang dialami oleh Airbnb.
Airbnb ketika baru memulai mereka hanya menyewakan rumah. Mereka hanya menyediakan kamar. Tapi waktu berjalan Airbnb kemudian ternyata juga menyewakan lain-lain sebagainya. Dan bahkan sebuah kota, saya lihat di sebuah kota petanya itu banyak sekali yang menyewakan. Bahkan modelnya kemudian bergeser, orang yang travel menyewa pada orang lain di negara yang dia tuju, sementara tempatnya disewa oleh orang dari negara lain. Ini nyambung semuanya. Kita bisa belakangan juga menjadi penyalur zakat. Dan Anda tahu jumlah zakat yang disalurkan bekerja sama dengan badan resmi, maka mereka juga bisa mendapatkan sebuah volume yang besar. Mereka melakukan sebuah kegiatan seperti misalnya mencari dana 500 juta rupiah untuk menyediakan bus donor darah bekerja sama dengan PMI. Masyarakat kemudian yang menyumbang 100.000 rupiah bisa menyerahkan foto, dibikinkan stiker yang transparan, dari dalam bisa lihat keluar, luar tidak bisa lihat ke dalam, karena stiker itu kumpulan foto-foto semua. Konsepnya adalah potret untuk kehidupan. Jadi perusahaan-perusahaan seperti ini akhirnya dapat kehidupan dengan cara yang berbeda. Cost structure mereka juga berbeda karena mereka menggunakan sharing resources. Kita bahas sebuah topik dalam bisnis model yang ramai sekali, menjadi ramai sekali pada waktu terjadi demo para supir taksi di Jakarta yang protes terhadap kehadiran taksi online. Yang sebetulnya sudah terjadi di mancanegara, semua supir taksi di seluruh dunia protes dengan kehadiran taksi online. Sama juga yang terjadi dalam industri-industri lainnya, tapi semuanya terjadi perubahan secara alamiah. Nah sekarang terjadi di bidang hotel dan sebagainya. Dan sharing ekonomi seringkali juga disalah tafsirkan ketika diterjemahkan dan kita mempunyai kosakata yang sangat terbatas, yaitu menjadi ekonomi berbagi. Beberapa media massa menerjemahkan sharing ekonomi itu sebagai ekonomi berbagi. Padahal ini bukan ekonomi bagi-bagi. Ini adalah ekonomi berbasiskan sharing resources. Kita resources itu kita sharing seperti ekonomi gotong royong. Kalau Anda pergi ke Sumatera Barat, Anda pergi ke NTT, Anda pergi ke Bali, Anda pergi ke Sumatera Utara, Anda pergi ke Pulau Buru, Anda pergi ke Papua, semua orang gotong royong. Sharing resources. Begitu ada kematian, bunyi-bunyian musik bunyi, semua orang datang pakai kain adat, kemudian yang satu bawa baskom isinya makanan, yang lain bawa buah-buahan, yang lain bawa rokok, yang lain bawa tenaga dan sebagainya. Ada lagi pertanian. Rekan saya di Pulau Adonara, NTT, saudara Camillus Tupen, itu mengembangkan sebuah bank dengan pendekatan gotong royong. Katakanlah koperasi keuangan rakyat. Caranya bagaimana? Orang-orang yang punya tanah ditanya, ibu mau nggak tanahnya dikerjakan jadi perkebunan? Mau. Nih perlu berapa? 50 juta, saya pinjamkan. Ini kertas tanda tangan 50 juta. Uangnya tidak ada karena di sana belum menjadi masyarakat dengan uang. Kita selalu berpikir mediasinya selalu adalah uang. Caranya sederhana. Rekan saya, saudara Camillus pergi ke kampung mengumpulkan saudara-saudaranya yang mau bekerja. Mau bekerja, mau. Nanti saya bantu. Anda tidak dapat uang. Anda hanya mendapatkan makan. Datanglah mereka sambil nyanyi-nyanyi pakai kain adat. Pendekatannya sangat adat, gotong royong. Tapi setelah itu gantian. Setelah si ibu kebunnya ditanami jambu mente, mereka bilang sekarang bapak gantian kebun saya bapak. Karena mereka semua punya tanah. Akibatnya tanah-tanah rakyat tadinya dengan cara mereka gotong royong bantu kebun orang lain, sekarang kebun mereka dirapikan. 5 tahun kemudian pohon-pohon jambu mente sudah besar. 7 tahun kemudian orang-orang India datang memborong biji jambu mente. Dan kacang mente mereka digemari di dunia. Dan setelah itu barulah uang berputar. Uang itu berputar ketika ada barangnya. Ketika menjadi tenaga, barangkali menjadi sulit. Karena kombinasinya belum cukup. Maka oleh karena itu sharing resources ini menjadi penting. Yang mempunyai tenaga bawa tenaga, yang punya uang bawa uang, yang mempunyai kain bawa kain, yang mempunyai permen bawa permen, yang mempunyai nasi atau beras bawa beras. Kumpul. Nah, di era selanjutnya ketika kita masuk ke kota, di kota-kota besar berkumpullah orang datang dari kota-kota yang sangat berpendidikan, datang dari luar negeri, yang kemudian mau tidak mau mereka membentuk sebuah budaya baru.
Budaya tradisional yang sudah ada hilang dan kemudian digantikan dengan adanya budaya modern. Mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Mereka tidak tahu, tapi kemudian mereka ingin bersatu di sana. Dan akibatnya mereka kemudian menggunakan ikatan hukum, bukan lagi adat. Mereka membeli tanah, ada petani punya tanah, kemudian petaninya mengatakan saya mau jual ini tanah, Anda pengen membeli. Anda tidak bisa menjadi petani karena Anda bukan keturunan petani. Tapi Anda pengen katakanlah membuatkan itu untuk villa keluarga Anda, tempat istirahat. Katakanlah ini terjadi di daerah pegunungan. Dan Anda ingin membangun untuk anak-anak Anda villa. Tapi ketika Anda membeli, Anda belum mempunyai uang untuk bangun villa. Karena mahal, izinnya juga belum ada. Tetapi karena ini adalah ekonomi modern, berbasiskan hukum, terjadi perikatan hukum, akte notaris, perpindahan sertifikat, dan kemudian setelah itu tanah yang sudah dibeli kemudian diberi pagar. Salah satu dari pasangan itu mengatakan kita harus pagari. Akibatnya Pak petani tidak bisa masuk lewat situ. Jalan yang tadinya di situ dipakai rame-rame, orang numpang lewat, sekarang tidak bisa. Akibatnya orang tidak bisa nanam apapun. Anda tahu para petani kita kalau lihat ladang kosong menjadi ladang garapan, mereka garap. Walaupun bukan punya mereka, mereka tanam. Hasilnya lumayan. Anda tahu dulu waktu Jakarta kekurangan cabai, itu didapat dari petani kota di Surabaya. Dikirimlah cabai pada saat harga cabai lagi tinggi. Itu adalah mereka yang menggarap tanah-tanah kosong. Tapi karena sudah dipagari, akibatnya petaninya menganggur, tanahnya pun menganggur, hanya dipakai untuk menumbuhkan alang-alang. Idle economy. Jadi formal ekonomi yang berbasiskan kepemilikan formal, tidak ada traditional culture-nya, mengakibatkan banyak terjadi pengangguran. Pengangguran karena resources yang dikunci. Sampai kemudian timbullah ide, kenapa tidak kita kembalikan pada ekonomi gotong royong. Ekonomi gotong royong ini basisnya adalah kerjasama, kepercayaan, dan ini dimungkinkan karena adanya aplikasi. Anak-anak muda kemudian menggunakan metode dengan aplikasi, mempertemukan para petani, para sarjana dari sekolah pertanian yang selama ini hanya kerja di bank, yang tiba-tiba banknya mengurangi pegawai, mereka semua kembali ingin menjadi bertani. Kemudian tanah-tanah kosong itu dikumpulkan karena banyak sekali masyarakat di kota yang punya tanah. Dan yang punya tanah itu kemudian bilang, saya mau dong tanah saya daripada nganggur, nanti hasilnya kita bagi dua. Jadi ada sebuah situs yang mempertemukan antara mereka yang punya tanah dan mereka yang punya tenaga. Setelah jadi hasilnya bagaimana? Bagi hasil, gotong royong, bagi hasil. Nah ini juga terjadi dalam dunia taksi, dalam dunia ojek. Mereka yang punya mobil, punya motor masing-masing. Kemudian ada yang punya tenaga, disatukan, ada lagi yang punya aplikasi, dipertemukan dengan mereka yang memerlukan kendaraan itu. Nah inilah yang disebut dengan sharing economy. Mengapa tarif taksi, Grab, Uber dan sebagainya itu bisa sangat murah, Gojek bisa murah. Jawabnya adalah karena Gojek, Grab dan Uber tidak memerlukan biaya investasi yang besar. Mereka tidak perlu sewa pool, mereka tidak perlu beli mobil, mereka tidak perlu bayar security, parkirnya di rumah masing-masing, dan tidak ada biaya depresiasinya, tidak ada biaya premannya. Tidak perlu pakai izin A, izin B, izin C. Tentu saja mereka juga harus diproteksi dan diberikan kelonggaran agar mereka menjadi formal ekonomi. Tetapi bukan dengan cara membuat biaya menjadi tinggi. Justru tantangannya di saat ini adalah bagi para regulator. Bagaimana menyederhanakan cost structure perizinan. Izin yang berbelit-belit yang banyak-banyak itu justru harus disederhanakan. Karena kalau disederhanakan, yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan masyarakat. Yang diuntungkan adalah mereka yang memilih Anda. Mereka yang hidupnya menjadi lebih baik dan lapangan pekerjaan menjadi lebih tersedia. Ingat, di zaman ini ada lapangan pekerjaan yang terdisrupsi, hilang, kalah mereka. Tetapi juga ada kelompok lain yang menciptakan pekerjaan. Ini bukannya hilang begitu saja. Sama seperti teori kekekalan energi. Dalam teori kekekalan energi disebutkan bahwa segala sesuatu ini adalah kekal abadi energi itu. Ini hancur, dia pindah. Sekarang masalahnya orangnya mau pindah atau tidak. Pengusahanya mau nggak memindahkan. Terlambat tidak mereka memindahkannya. Kalau mereka terlambat, mereka akan musnah.
Tapi kalau mereka berhasil, mereka bisa menjadi pemilik masa depan. Jadi inilah yang disebut dengan sharing economy. Ekonomi berbasiskan sharing resources. Bukan berita propaganda yang dilakukan oleh sejumlah orang yang mencoba mengaburkan makna sharing ekonomi sebagai ekonomi berbagi-bagi. Ini adalah ekonomi, basisnya adalah gotong royong, sharing resources, seperti yang sudah ada dalam tradisi masyarakat kita, dan menjadi cepat diambil oleh masyarakat karena di situ ada values kita, hanya saja didukung dengan kemampuan teknologi. Anda pun bisa melakukannya karena ini akan membantu merubah peta bisnis Anda. Pertarungan abad ini adalah pertarungan antara bisnis model yang menggunakan teknologi. Salah satu yang saya suka adalah pertarungan antara perusahaan minuman yang menggunakan peradaban kamera. Dan peradaban kamera ini kita saksikan telah merubah cara banyak masyarakat berperilaku. Anda lihat anak-anak muda ingin berfoto di tempat yang serem, di puncak gunung, bahkan dengan risiko mereka jatuh ke dalam kawah gunung. Mereka foto di dasar laut, naik motor di dasar laut pengen difoto. Coca-Cola suatu ketika itu membuat mesin yang tinggi dan mereka menjual harga satu untuk 2 orang. Harga satu tapi dapat 2 botol. Dan anak-anak muda kemudian memikirkan bagaimana masukin koin di tempat yang tinggi. Dan akhirnya mereka saling menggendong dan orang berfoto di situ. Sehingga penjualannya menjadi naik karena kemudian orang menyediakan tempat untuk foto dan kemudian menyebarlah di sosial media. Mahasiswa saya yang lain mengembangkan sebuah produk melalui internet, mereka menjual busana. Dan busana yang dipilih adalah busana hijab. Tetapi ketika dijual online kurang peminat dan akhirnya mereka kemudian menggunakan mahasiswa asing yang cantik-cantik datang dari Prancis dan mereka menyediakan jasa tutorial hijab. Dan itu bisa disaksikan di YouTube dan akhirnya kemudian banyak kaum muda yang mengatakan, saya juga pengen cantik lah seperti dia. Cantik itu kan menarik. Jadi kemudian diajarkanlah tutorial hijab. Akhirnya mereka kemudian punya bisnis yang besar. Akhirnya kemudian mereka tidak hanya menjual kerudung, mereka jual juga ada celananya, ada kaos kakinya, ada sepatunya, ada tasnya, menjadi satu kesatuan. Waktu saya tanya, kenapa namanya hijab.com? Dia bilang, ini kan perempuan itu kalau pakai untuk kosmetik muka namanya make up. Sekarang kalau gitu ada hijab. Ada make up, ada hijab. Lagi-lagi ini adalah bisnis model. Jadi pertarungan abad ini memang adalah pertarungan bisnis model. Dan saya sudah jelaskan kepada Anda bagaimana bisnis model itu kita kembangkan. Kita perlu mendesain di sini. Tentu saja ini adalah pendekatan kelihatannya ini sederhana. Tetapi untuk melakukannya kita harus menyerut pensil sedemikian rupa sehingga kemudian pensil itu menjadi tajam tapi tidak mudah patah. Sama seperti ketika Anda membuat bisnis model seperti ini. Seperti yang dilakukan oleh anak-anak muda dalam Airbnb. Ini adalah proses penyerutan yang panjang. Diserut, dibongkar lagi, dilihat lagi, diskusi lagi. Nggak cocok, bisa dideliver atau tidak, masuk akal atau tidak. Semua planning ini harus diuji dalam pasar. Itulah tugasnya wirausaha, mengambil risiko. Kalau Anda hanya membuat planning, indah di sini, Anda adalah seorang akademisi. Tapi kalau Anda bisa membuat ini menjadi kenyataan, diuji dan Anda kemudian juga beradaptasi dan Anda kemudian menjadikan ini sebuah income streaming dan Anda bisa menghasilkan perubahan, maka Anda adalah orang yang memiliki jiwa wirausaha. Kewirausahaan itu adalah sebuah ujian, bukan sekedar pengetahuan biasa.